Soal nomor 11, diketahui titik ABC pada bidang kartesius seperti pada gambar berikut. Jadi ini adalah titik A, ya, koordinat titik A itu adalah negatif 3,3 ya. Jadi ini A adalah negatif 3,3. Kemudian ini titik B, koordinatnya adalah 3,3. Dan ini adalah titik C, yang koordinatnya itu adalah 3, negatif 1. Santi sedang latihan baris berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, kemudian 3 langkah ke selatan. Jika titik awal Santi berjalan adalah titik A, jadi di sini ya awal mula Santi, maka koordinat Santi sekarang adalah, nah untuk menjawab ini perhatikan bahwa ini sudah diberikan petunjuk bahwa itu ada arah utara U, kemudian lawan dari utara adalah arah selatan. Jadi di bawahnya ini selatan. Kemudian untuk timur dan baratnya kita ketahui bahwa di sebelah kanannya adalah timur dan di sini adalah arah barat. Jika mula-mula Santi itu berada di titik A, kemudian berjalan ke timur 4 langkah, timur sebelah sini ya, jadi ini 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Di sini ya, sudah sampai di koordinat 1,3. Kemudian 3 langkah ke selatan. Ini selatan di sebelah bawah. Jadi 3 langkah ke selatan. 1, kemudian 2, kemudian 3. Ya, di sini ya akhir dari titik Santi. Nah, koordinatnya berapa ini? Ini adalah koordinatnya 1,0 ya. Ini x-nya 1, absisnya 1 dan ordinatnya 0. Ini adalah titik 1,0. Maka yang benar untuk soal nomor 11 ini adalah pilihan B. Ya, jika belum paham silakan buka kembali materi tentang sistem koordinat kartesius. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 12 sekarang. Nah, di soal nomor 12 ini perhatikan diagram panah di bawah ini, relasi yang tepat dari A ke B, ya, dari himpunan A ke himpunan B adalah, perlu kalian ketahui relasi itu adalah hubungan khusus yang menyatakan relasi atau hubungan antara dua himpunan ya. Dalam kasus soal nomor 12 ini adalah himpunan A ke himpunan B. Nah, kalian perhatikan elemen-elemen di himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, kemudian di himpunan B itu adalah 1, 4, 9, 16, 25. Relasi ini dinyatakan dalam bentuk diagram panah ya. Untuk menyajikan relasi itu sebenarnya bisa dengan diagram panah seperti ini, bisa dengan diagram garis, maupun dengan himpunan pasangan berurutan. Jika dalam diagram panah seperti ini, kalian harus mengerti bahwa 1 ini direlasikan atau memiliki hubungan dengan 1, 2 dengan 4, 3 berelasi dengan 9, dan 4 berelasi dengan 16. Nah, relasi yang cocok itu apa? Kita tinggal memilih antara A, B, C, dan D. Misalnya pilihan A, apakah 1 itu faktor dari 1? Benar ya, tapi 1 itu kan juga merupakan faktor dari 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Karena tidak ada tanda relasi yang menghubungkan itu, jadi ini relasi faktor dari ini kurang tepat ya. Kemudian kuadrat dari, apakah 1 kuadrat dari 1? Benar ya. Kemudian apakah 2 kuadrat dari 4? Itu tidak ya, atau salah ya, karena sesungguhnya 4 yang kuadrat dari 2. Ini kebalik tanda panahnya. 3 apakah kuadrat dari 9? Itu salah ya, karena yang benar itu 9 adalah sama dengan 3 yang dikuadratkan. Jadi perhatikan cara membaca relasinya. Jadi ini sudah salah pilihan B. Kemudian pilihan C, akar dari. Apakah 1 akar dari 1? Benar ya, 1 itu adalah sama dengan akar dari 1. Kemudian 2 itu akar dari 4, itu juga benar ya. Kemudian 3 itu akar dari 9, 3 itu adalah sama dengan akar dari 9, benar ya. 4 itu akar dari 16 ya. Karena ini sudah benar, maka yang relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah akar dari pilihan C ya. Untuk pilihan D ini sudah pasti salah ya, karena 1 itu lebih dari 1 itu salah ya.
2 itu lebih dari 4 juga salah, 3 itu lebih dari 9 juga salah, dan seterusnya. Maka pilihan D ini salah. Yang benar untuk soal nomor 12 ini adalah C, bahwa relasi yang tepat itu adalah akar dari himpunan A ke himpunan B. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13 ini adalah terkait dengan fungsi. Jadi diketahui rumus suatu fungsi adalah fx sama dengan 2x dikurangi 3. Jadi kalian tolong perhatikan rumus fungsinya baik-baik. Kemudian jika diketahui f4 itu sama dengan p, ya perhatikan ya, fx sama dengan 2x dikurangi 3. Di sini f4 sama dengan p. Maka 4 ini adalah pengganti dari x ini ya. X ini ya. Nah, sekarang karena diketahui f4 itu sama dengan p, saya tuliskan di sini ya. f4 itu sama dengan, ya jadi kita ganti sekarang x-nya ini dengan 4. 2 kali 4. 2 kali 4 dikurangi 3. Itu yang dikatakan sama dengan P. Ya, jadi F4 itu sama dengan P. Sama dengan 2 kali 4 dikurangi 3. 2 kali 4 itu adalah 8, kemudian kita kurangi 3. Kita peroleh hasilnya itu disebut sebagai P. 8 dikurangi 3 itu adalah sama dengan 5. Oleh karena itu, P-nya kita peroleh sama dengan 5. Selanjutnya, diketahui bahwa FQ itu sama dengan negatif 9, sama seperti tadi. Jadi, di bagian fungsinya ini, kita substitusi nilai X itu sebagai Q, ya, yang hasilnya itu adalah sama dengan negatif 9 nanti. Jadinya, FQ itu adalah sama dengan 2 kali Q, kita kurangi dengan 3. Dikatakan bahwa hasilnya itu adalah FQ sama dengan negatif 9. Jadi di sini sama dengan negatif 9. 2 kali Q itu adalah 2Q, kemudian dikurangi 3 itu adalah sama dengan negatif 9. 2Q adalah sama dengan negatif 9. Ini negatif 3-nya, ya, kita pindahkan. Jadi tambah 3. Kita peroleh 2Q itu adalah sama dengan negatif 9 ditambah 3 itu adalah sama dengan negatif 6. Oleh karena itu, Q-nya adalah sama dengan negatif 6 dibagi 2. Q-nya adalah sama dengan negatif 3. Nah, kita sudah peroleh ya sekarang nilai P dan Q. Kenapa itu kita cari? Ya, karena ini. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai dari 2P dikurangi Q? Jadi, kalau kita hitung 2P dikurangi Q, ya, itu sama dengan 2 kali berapa P-nya? Ini ya, 5. Jadi, kita kalikan 5, kita kurangi dengan Q-nya. Q-nya itu adalah sama dengan negatif 3. Nah, hasilnya ini adalah sama dengan 2 kali 5 itu 10. Ini dikurangi negatif jadi positif ya. Min kali min ini ya. Kemudian 10 tambah 3 adalah 13. Maka yang benar untuk soal nomor 13 ini adalah ya 13 juga jawabannya. 13, 13, 13. Ternyata 13-nya bukan menjadi angka sial ya. Oke, setelah di nomor 13 yang hasilnya juga ternyata 13, kita ke nomor 14. Nah, nomor 14 ditanyakan persamaan garis pada gambar berikut ini. Jadi, kalau kita perhatikan ini ada sebuah garis ya yang ini yang memotong sumbu X di sini di titik minus 3,0 dan di sumbu Y di sini ya di titik 0, negatif 6. Nah, bagaimana menentukan persamaan garis pada gambar berikut ini? Itu saya berikan di sini ada caranya ya. Ketika ada sebuah titik A yang memotong sumbu Y, kemudian titik B ini memotong sumbu X, maka persamaan garis yang melalui A dan B ini ya, itu adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Jadi tolong diingat ya, ini penting untuk menentukan persamaan garis
jika diketahui gambarnya memotong sumbu X maupun sumbu Y. Ya, jadi dengan mengingatnya ini A kita kalian kalikan dengan X, kemudian B-nya di sini kalian kalikan dengan Y. Hasilnya sama dengan A kali B, ya, ini dikalikan A dan B-nya. Sekarang jika gambarnya begini, ya sama seperti tadi ya. Karena ini memotong sumbu Y-nya di negatif 6, jadi kita akan tuliskan negatif 6 ini sebagai A, kemudian negatif 3-nya sebagai B, karena dia memotong sumbu X. Ya. Nah, hasilnya persamaan garis ini adalah negatif 6X ditambah dengan negatif 3Y, itu sama dengan negatif 6 kalikan dengan negatif 3, ya. Jadi negatif 6 kita kalikan ke sana dengan X, kemudian negatif 3-nya kita kalikan ke sini, ya, dengan Y. Hasilnya adalah negatif 6 kali negatif 3. Sekarang kita tinggal menyederhanakan ini, yaitu negatif 6X, kemudian plus kali min itu min, ya. Jadi ini negatif 3Y sama dengan negatif 6 kali negatif 3 adalah positif 18. Sekarang ini kita sebenarnya sudah menemukan persamaan garisnya, ya. Hanya saja kita perlu menyesuaikannya supaya ada di pilihan ini. Perhatikan bahwa pilihannya dalam bentuk Y sama dengan. Jadi kita akan mengubah bentuk ini supaya menjadi bentuk Y sama dengan. Pertama-tama mungkin saya akan kalikan dia dengan negatif, ya. Jadi ini satu ruas ini saya kalikan dengan min 1 agar hilang tanda negatifnya. Jadinya ini 6X ditambah 3Y sama dengan negatif 18, ya. Kemudian baru saya akan bagi 3, ya, pelan-pelan saja biar kalian bisa mengerti perubahan-perubahan ini. Jadi kita bagi 3, ini semua ruas bisa sekaligus. 6 bagi 3 adalah 2, jadi di sini 2X ditambah dengan 3Y bagi 3 adalah 1Y, ya. Atau saya akan tulis sebagai Y saja. Ini sama dengan negatif 18 dibagi 3 itu adalah negatif 6. Kita peroleh sekarang 2X tambah Y sama dengan negatif 6. Ya, hampir jadi. Ini sudah dalam bentuk Y saja, atau 1Y, ya. Sekarang saya tinggal memindahkan 2X ini ke ruas kanan. Jadinya negatif 2X, ya. Ini kurangi 6. Maka yang benar untuk soal ini itu adalah apa? Negatif 2X dikurangi 6 itu pilihan D. Ya, jadi seperti itu menentukan persamaan garis jika diketahui ada titik-titik yang memotong sumbu X maupun sumbu Y. Tolong diingat ini, ya. Sekarang kita akan ke nomor terakhir di 15. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar potongan struk belanja, ya, Wayan dan Made di supermarket Indo April, alun-alun Pacitan. Nah, sekarang jika pada hari yang sama Ketut memiliki uang Rp165.000 dan ingin membeli buku tulis 10S dan pensil 2B dengan kuantitas terbanyak, maka barang yang dapat dibeli olehnya berapa banyak, ya. Sebelumnya di sini karena struknya terpotong, ya. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu berapa sih harga masing-masing buku tulis 10S dan pensil 2B ini. Ketika kalau di sini saya misalkan buku tulis 10S itu, jadi buku tulis itu saya misalkan sebagai B, kemudian pensil 2B-nya sebagai P, ya. Maka dari struk yang pertama ini kita bisa tahu bahwa buku tulisnya dibeli 2, pensilnya dibeli 3, ya. Itu totalnya adalah 80.000. Jadi saya tuliskan karena dia beli buku tulisnya 2, saya tuliskan 2 buku, ya, 2B ditambah dengan pensilnya 3. Jadi 3 pensil. Itu total belanjaannya adalah Rp80.000. Rp80.000. Selanjutnya di struk yang kedua, ini juga sama seperti itu. Buku tulis yang dia beli hanya 1,
pensilnya hanya 1. Oleh karena itu di sini saya akan tuliskan 1B atau B saja boleh sebenarnya ya. Di sini saya tuliskan dalam bentuk 1B biar kelihatan koefisiennya. Di sini 1P. Hasil belanjaannya adalah totalnya Rp35.000. Nah, ternyata kita menemukan suatu sistem persamaan linier dua variabel dengan variabel B dan P. Sekarang kalau kita sederhanakan ini, misalnya dengan cara eliminasi, ya, di sini saya akan kalikan 1 saja, di sini saya akan kalikan 2 untuk mengeliminasi nilai B atau variabel B. Ketika persamaan yang pertama saya eliminasi, ya maksudnya saya kalikan 1, hasilnya tetap ya 2B ditambah 3P, hasilnya adalah Rp80.000. Sedangkan di sini di persamaan yang kedua yang bawahan ini, kalau saya kalikan 2, hasilnya adalah 2B ditambah dengan 2P, hasilnya adalah sama dengan 35.000 kali 2 itu Rp70.000. Ya, lalu kita kurangi ya agar mendapatkan nilai P-nya. 2B dikurangi 2B itu habis. 3P dikurangi 2P adalah 1P ya, atau P saja. Kemudian 80.000 dikurangi 70.000 itu adalah Rp10.000. Nah, kita telah menemukan harga pensilnya itu adalah Rp10.000. Berapa harga bukunya? Ya, misalkan kita ambil dari persamaan ini yang kedua. Jadi buku ditambah pensil ya, 1B ditambah 1P ini adalah sama dengan 35.000. Ketika harga pensilnya itu adalah sama dengan 10.000, maka di sini B ditambah 10.000 itu hasilnya adalah sama dengan Rp35.000. Oleh karena itu B atau harga bukunya kita peroleh 35.000, kita kurangi dengan Rp10.000. Hasilnya B nya adalah sama dengan Rp25.000 ya. Jadi harga pensilnya adalah Rp10.000, kemudian harga bukunya adalah Rp25.000. Sekarang kalau Ketut ingin membeli buku dan pensil dengan uang Rp165.000, yang mana di antara keempat pilihan ini yang mampu dia beli ya. Kita akan coba periksa satu persatu. Dari yang pilihan A, 4 buku tulis 10S. Jadi bukunya 25.000 kan. Kalau dia beli 4 berarti 4 kali 25.000 ya. 4 kali 25.000 itu adalah 100.000 ya, 100.000. Kemudian ditambah dengan 6 pensil 2B. Harga pensilnya 10.000. Kalau dia beli 6 berarti 6 kali 10.000 itu adalah Rp60.000 ya. 100.000 ditambah 60.000 ini adalah Rp160.000. Punya uang Rp165.000 ya, belanjanya Rp160.000 ya. Ini bisa dia beli kan. Tapi kita akan lanjutkan periksa apakah ini yang terbanyak yang bisa dibeli oleh Ketut ya. Kita coba periksa pilihan B. Pilihan B itu 6 buku tulis 10S. Jadi 6 dikalikan dengan 25.000 harganya. Ini sudah 150.000. Kemudian kita tambahkan dengan 4 pensil 2B. Jadi 4 kali 10.000 itu adalah 40.000. Maka hasilnya adalah sama dengan 190.000 ya. Ini tidak mungkin ya, karena uangnya hanya Rp165.000 saja. Kemudian kita periksa pilihan C, 10 buku tulis 10S. 10 buku 10 kali 25.000 itu sudah Rp250.000 ya. Tidak mungkin uangnya ini 165.000. Beli buku saja sudah 250.000 ya, apalagi ditambahkan beli 6 pensil ini. Yang nomor D, 6 buku 10S. Jadi 6 kali 25.000 itu adalah sama dengan 150.000. Kita tambahkan dengan 8 pensil.
Jadi 8 kali 10.000 itu adalah 80.000. Hasilnya itu 150.000 tambah 80.000 adalah 230.000. Ya, sama. Ini juga tidak mungkin. Jadi pembelian ketut dengan kualitas terbanyak itu adalah pilihan A. 4 buku tulis 10S dan 6 pensil 2B dengan harga 160.000. Jadi dia nanti akan mendapatkan kembalian sebesar Rp5.000 ya, sisa uangnya. Jadi demikianlah pembahasan tryout untuk soal nomor 11 dan 15. Jika ada yang belum jelas bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan pernah berhenti belajar ya, dan terima kasih.